terdapat dua gerakan, yaitu gerakan psikologi kognitif dan psikologi revolusioner. Nah, apa itu gerakan psikologi kognitif? Nah, dalam manifesto Behaviorism oleh Watson pada tahun 1913 itu dia mendesak agar kesadaran atau pikiran atau proses mental itu dilepaskan. Jadi, dan memang para psikolog tersebut menurut dan patuh kepada Watson, sehingga pada saat itu, pada tahun 1913 itu konsep berpikir itu di psikologi sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba dalam psikologi memperoleh kembali kesadarannya yang mementingkan proses berpikir itu sangat penting, sehingga pada tahun 1976 dalam pidato Presiden APA itu menyatakan bahwa psikologi sekarang sudah mengonsepsi memfokuskan kembali kepada kesadaran atau proses berpikir. Nah, ketertarikan dalam proses kesadaran sangatlah jelas dalam awal masa psikologi sebelum ia terbentuk sains formal. Nah, terdapat para filosof Yunani yang seperti Aristoteles dan Plato, seperti halnya teori empiris dan asosiaris Inggris. Ketika Wundt mendirikan psikologi sebagai disiplin ilmiah, karyanya terpusat pada kesadaran, sehingga Wundt pada saat itu menjadi pelopor psikologi kognitif kontemporer karena penekanannya pada proses berpikir kreatif. Aliran pemikiran penganut strukturalisme dan fungsionalisme itu berhubungan dengan kesadaran, tetapi behaviorism telah membawa perubahan fundamental sehingga kesadaran tersebut hilang selama hampir 50 tahun. Langkah kembali ke kesadaran dan permulaan formal gerakan psikologi kognitif dapat dilacak sampai pada tahun 1950-an. Meskipun tanda-tandanya sudah terlihat sejak tahun 1930-an. Nah, psikologi Gestalt mempengaruhi gerakan kognitif dengan fokusnya pada pengaturan, struktur, hubungan, peran aktif subjek, dan bagian penting yang dimainkan oleh persepsi dalam pembelajaran dan memori. Nah, aliran pemikiran Gestalt membantu mempertahankan proses kesadaran. Setidaknya tanda-tanda ketertarikan terhadap kesadaran pada tahun-tahun ketika behaviorism mendominasi psikologi Amerika. Partisipator dari psikolog kognitif adalah psikolog asal Swiss yaitu Piaget. Perkembangan kognitif Piaget yang diterbitkan pada tahun 1920-an dan 1930-an meskipun sangat berpengaruh di Eropa, tidak begitu diterima luas di Amerika Serikat karena ketidakcocokannya posisi Piaget pada faktor kognitif. Dan ketika gagasan dari para psikolog kognitif mendapat pijakannya dalam psikolog Amerika, sehingga gagasan Piaget menjadi lebih jelas. Pada tahun 1969, dia menjadi psikolog Eropa pertama yang mendapat penghargaan Distinguished Scientific Contribution Award dari APA karena karyanya memfokuskan pada anak. Ia telah memperluas cakupan perilaku yang menjadi lingkup aplikasi psikologi kognitif. Ya. Ibu, tolong sayang. patungan payungnya ya. Apa sih, Deh? Itu. Ini ya? Itu. Untuk apa sih, Kak? Tunggu besok ya, Bu. Di usia karyanya, beri dia Vision Flag karya Suprema. Tangganya nggak rusak lagi. Wow, pinternya. Vision Flag karya, nutrisi sesuai momen karya wow. Dari video yang kami tampilkan tadi, anak yang berumur kurang lebih 2-7 tahun termasuk tahap praoperasional. Kenapa? Karena anak tersebut berpikir untuk bagaimana agar buah mangga itu tidak hancur dan kotor. Sehingga anak tersebut menggunakan payung untuk menghalangi buah
yang akan jatuh ke tanah. Jadi, perkembangan psikologi kognitif menurut Piaget yaitu meliputi tahapan sebagai berikut. 1. Tahap sensori motorik yang berusia 0 sampai 2 tahun, di mana anak berkembang melalui indera dan motoriknya. Yang kedua, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, di mana anak berpikir sangat egosentris. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret, di mana cara berpikir anak masih terikat dengan hal-hal yang konkret. Tahap operasional konkret dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat, tahap operasional formal, usianya 11 tahun ke atas, di mana anak mampu berpikir abstrak. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif melalui dua tataran. Satu, tataran sosial, yaitu tempat orang membentuk lingkungan sosialnya. Dua, tataran psikologis, adalah ada di dalam orang yang bersangkutan, di dalam dirinya sendiri. Dan perkembangan kognitif melalui proses internalisasi yang bersifat transformatif, yaitu memunculkan perkembangan yang tidak sekedar berupa transfer atau pengalihan dari lingkungannya. Anak kognitifnya berkembang apabila dibimbing oleh orang yang lebih dewasa. Berfokus pada perkembangan sosial kognitif, di mana seorang individu akan senantiasa berinteraksi dengan orang lain untuk perkembangan otaknya. Proses mental terbagi menjadi dua tahap, yaitu elementary dan higher. Apa itu elementary? Elementary itu masa praverbal. Selama anak belum menguasai bahasa verbal, maka anak akan menggunakan bahasa tubuhnya. Untuk higher, masa setelah anak dapat berbicara. Interaksi dengan orang dewasa atau kolaborasi dengan anak yang lebih besar usianya lebih bermanfaat dibandingkan dengan anak sebayanya. Wilayah perpindahan keterampilan dari lingkungan ke dalam dirinya disebut Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan wilayah potensial dan sensitif bagi terjadinya perkembangan kognitif melalui belajar terbimbing. Ada dua kemampuan dalam diri manusia. Yang pertama, kemampuan yang bisa dilakukan. Yang kedua, kemampuan yang tidak dapat dilakukan. Antara kemampuan yang bisa dilakukan dengan kemampuan yang tidak bisa dilakukan itu ada suatu zona yang disebut zona proximal development, yaitu kemampuan yang akan bisa dilakukan setelah mendapat bantuan dari orang lain. Nah, proses pembantuan itu disebut scaffolding. Istilah-istilah yang digunakan oleh Piaget yaitu yang pertama ada adaptasi. Adaptasi yaitu penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi yaitu mengubah lingkungan untuk disesuaikan dengan diri. Selanjutnya ada akomodasi yaitu mengubah diri untuk disesuaikan dengan lingkungan. Kemudian ada operasi yaitu berpikir, dan ekuilibrasi yaitu kecenderungan organisme untuk mencapai keseimbangan. Perkembangan kognitif berawal dari konflik yang mengakibatkan disequilibrium. Selanjutnya adaptasi menjadi equilibrium. Interaksi dengan teman sebaya lebih bermanfaat dibandingkan dengan interaksi dengan orang dewasa karena adanya negosiasi sosial. Kognitif anak akan berkembang apabila anak dibiarkan bereksperimen.
Di dalam proses belajar tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap informasi, tahap transformasi, dan evaluasi. Menurut Brunner, seiring dengan perkembangan kognitif, para pembelajar harus melalui 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, tahap yang pertama adalah tahap enaktif. Seseorang belajar tentang dunia melalui respon atau aksi-aksi terhadap suatu objek. Contohnya, seperti menyentuh, meraba, dan berinteraksi langsung dengan objek tersebut. Tahap yang kedua adalah tahap ikonik. Tahap ini, pembelajaran terjadi melalui penggunaan model-model dan visualisasi verbal, atau penggunaan bentuk-bentuk perbandingan dan perumpamaan. Tahap yang ketiga adalah tahap simbolik. Di tahap ini, pembelajar sudah mampu belajar melalui simbol-simbol, logika, bahasa, dan sebagainya. Tahap ini merupakan tahap terakhir bagi para pembelajar. Dalam teori belajar Brunner, ada suatu proses yang dinamakan dengan scaffolding. Apa itu scaffolding? Scaffolding itu merupakan suatu proses di mana pembelajar dibimbing dan dituntun untuk melalui 3 fase yang tadi. Tetapi hanya sekadar membimbing dan menuntun saja agar para pembelajar bisa melalui fase tersebut dengan sendiri.